Shalom. Apa kabar hari ini? Dalam Yesus, saya luar biasa. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Semangat. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Akan mulai ibadah kita pada hari ini. Itu mari kita semua berdiri. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan, Kau masih ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau masih menuntun kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mau belajar Tuhan, untuk terus dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan atas apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau menguasai kami Tuhan, menguasai pikiran dan hati kami dan tempat ini juga Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Biarlah kami nanti pulang Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu Tuhan, dan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kemuliaan begitu. Itulah ungkapan hati kami yang terdalam, ya Tuhan. Itulah apa yang Kau kehendaki kami lakukan. Kami mengerti dan kami hidup seperti apa yang dilantunkan dalam pujian penyembahan tadi, ya Tuhan. Itulah inti daripada Engkau turun ke dunia dan kami menanggapi kematian-Mu dan kebangkitan-Mu di kayu salib. Dan di mana sebentar kami juga akan memperingati hal tersebut, yaitu perjamuan kudus. Mohon Tuhan Roh Kudus singkapkanlah pagi hari ini dan seterusnya firman yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu ini, melalui makna yang sesungguhnya menjadi orang Kristen, ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang dengan kasih yang tidak ada batasnya, terus menerus mau menuntun kami, mau menyertai kami dan menerangkan, memberi penjelasan kepada kami yang bodoh ini, ya Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur dengan sungguh-sungguh, dan untuk pagi hari ini juga hamba-Mu mohon untuk Engkau jamah mereka satu persatu yang mendengar firman-Mu ini, ya Tuhan. Karena tanpa jamahan langsung dari Engkau, tidak mungkin kami bisa menerima dan bisa mengerti apa yang Kau kehendaki kami mengerti di dalam firman-Mu ini, ya Tuhan. Dan juga kemampuan yang dari Engkau yang telah ada di dalam kami untuk mempraktekkan apa yang Kau kehendaki kami praktekkan, khususnya untuk pagi hari ini di mana Engkau akan menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman-Nya dengan hati yang terbuka dan dengan ungkapan syukur dan terima kasih dengan iman, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan mengulang lagi pengajaran ya, yang esensial sekali, inti sekali. Ya. Kalau kita belum sampai menangkap firman hari ini dan belum klik ya, dengan Roh Kudus, maka kekristenan kita tidak akan pernah bertumbuh. Ya. Jadi ingat ya, untuk klik dengan Tuhan dan benar-benar ngerti dan menjadi bagian dari kita, ya, itu bukan kehebatan pengkhotbahnya, bukan kehebatan gurunya yang ngajar, tetapi semua karena Roh Kudus yang menjamah hati kita. Kalau kekristenan yang benar-benar adalah manusia lama kita telah mati dengan percaya dalam Kristus, lah nanti akan diterangkan, maka Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, kesadaran inilah yang sangat amat penting, bukan hanya di mulut. Dan setelah percaya bahwa pada saat percaya Tuhan Bapa Surgawi kita menempatkan kita di dalam Tuhan, dan Tuhan masuk Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, ini yang nggak boleh dilupakan. Makanya di GBI Elim ini tiap bulan diadakan perjamuan kudus untuk memperingati kejadian tersebut. Ya. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus itu, ya, dan untuk menerima pun ini nggak cukup di otak, saudara. Ya. Bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun, saudara. Ya, baru klik, oh amin, terima kasih Tuhan, bahwa
aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Nah setelah begitu, setiap saat, setiap waktu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesadaran itu lebih kuat daripada kesadaran akan lingkungan dunia ini. Itulah yang namanya hidup baru di dalam Kristus. Ya memang sudah lahir baru ya saudara, tapi belum tentu menjalani hidup baru. Lah, pagi hari ini kita belajar bukan masalah lahir barunya, tetapi masalah hidup baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang merdeka dari kuasa dosa, hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain sebagainya. Buah roh yang muncul setiap saat. Nah, inilah sekali lagi saya harapkan saudara semua membuka hati ya, agar Roh Kudus mengerjakan sesuatu di dalam diri saudara sekalian. Jadi tugas saudara ya, mendengar memang pakai telinga fisik, tapi buka hati ya. Buka hati, berdoa, Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam aku mohon ya, telinga rohaniku dibukakan agar firman yang akan saya dengar melalui hamba-Mu ini benar-benar termeteraikan dalam hatiku dan menjadi bagian dari hidupku, untuk kemudian kami melangkah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan semua itu juga dari Engkau. Doanya begitu saudara. Jangan dilawan saudara, jangan dipakai otak muter-muter ya, oh ini masuk akal, ini gini, nggak usah. Hatinya yang dibuka ya. Kalau nggak bisa saudara, silakan saudara cari di tempat lain dada ya. Jadi sekali lagi, garis besar kekristenan adalah bukan diajar untuk mengubah tingkah laku menjadi hatinya baik, bukan. Itu agama yang lain. Kalau kita, manusia lama kita telah mati, diganti oleh manusia baru, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang telah bangkit dari kematian dan sekarang sudah ada di dalam kita. Nah, kalau kita sudah punya ini tapi tidak mengizinkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita mewujudkan karakternya, mewujudkan hidupnya melalui kita, ya tetap kita menjadi orang Kristen yang duniawi, saudara. Ya, ujung-ujungnya materi lagi, untukku lagi, gampang tersinggung, ingin dipuji, dipuja, ingin dihormati. Bukan tidak boleh, tapi itu kalau sesuai dengan firman, harusnya kalau ada dalam hati kita Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bukan ingin mencari penghargaan dunia, nominal dunia, materi, bukan, saudara. Boleh dibaca. Tugas Roh Kudus adalah penyertaan sepanjang masa kepada kita. Dia menjadi penghibur, penolong, ya, menerangkan firman Tuhan, menerangkan kasih-Nya Kristus yang demikian dalam, dan seterusnya, dan seterusnya. Gak ada satupun tugas Roh Kudus mengatakan sukses dunia. Tidak ada, saudara. Walaupun bisa sukses, saya nggak ngomong nggak bisa. Tapi tujuan Roh Kudus jelas. Bisa dibaca di Yohanes 14 ya, sampai 16 di daerah situ itu. Jelas sekali ada 9 tugas daripada Roh Kudus. Menyingkapkan pengertian firman. Ya. Nah, ini contohnya menyingkapkan firman ini ya. Kalau saudara belum disingkapkan oleh Roh Kudus, ngantuk, saudara. Kalau misalkan tidak ngantuk, nggak ngerti apa-apa. 2 minggu lagi dibuka, nggak ngerti, saudara. Ya, jenuh, ngantuk, saudara. Ya. Walaupun mungkin tidak ngantuk, karena orang itu mungkin punya bakat senang baca. Seperti saya dulu, saudara. Saya senang baca, memang jujur. Saya senang baca buku kimia, buku politik, buku teknik, buku masakan, apapun saya beli untuk dibaca. Ya, karena memang saya senang baca. Harta saya yang di luar Tuhan Yesus ini buku, saudara, ya, bukan emas, bukan perak, tapi buku. Nah, kembali ke masalah tadi, saudara. Nanti kalau sudah dibukakan, benar-benar baca firman ini nggak ngantuk, saudara. Kayak baca surat cinta, saudara. Cinta pertama, saudara, bukan cinta yang sudah tua, cinta mula-mula.
benar-benar mau tidur pun diingatkan Tuhan, buka lagi, baca lagi. Itulah tandanya kita sudah mulai ya, menjalankan kehidupan baru itu. Yang baca firman, bersaksi kepada Kristus kemana-mana. Bukan supaya kamu mengikuti jemaat menjadi jemaat saya, bukan. Tapi rasa ingin mengungkapkan kasihnya yang sudah dia terima dari Roh Kudus itu. Ingin dibagikan gitu. Bukan supaya, ayo rame-rame ke gereja saya, ke persekutuan saya. Bukan. Tidak ada unsur sedikit pun. Unsur untuk diriku dan untuk kebanggaanku. Ya. Jadi semua itu karakter dari Tuhan Roh Kudus. Adanya untukmu dan untukmu, bukan untukku dan untukku. Ya, ini ya harus disadari. Ya, kita perlu ngecek kita sampai di mana kekristenan. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Alkitab kita, ya. Setelah Paulus menjelaskan teologi dasarnya ya di dalam Roma 1 sampai Roma 5 ya, di mana dengan jelas disebutkan bahwa semua itu adalah karya Kristus dan kita percaya menanggapi, maka karyanya itu menjadi bagian kita. Ya. Kita sudah percaya karya Kristus di kayu salib. Amin. Amin ya. Berarti apa yang ditulis di Alkitab, walaupun udah mudeng, nggak masuk akal, firman mengatakan demikian, maka kalau kita percaya melangkah ke situ, dari dasar itu maksudnya, maka terjadilah. Wah, dahsyat sekali. Jadi bukan lihat dulu baru percaya. Percaya enggak ini? Alkitab adalah kebenaran Tuhan. Fakta ilahi, saudara. Kalau kita di dunia ini, fakta panca indera. Oh, ini enggak jadi hujan, jadi terang. Banyak pohon, atau ini terang, atau dan sebagainya. Ini fakta panca indera. Tetapi kalau Alkitab, ini fakta ilahi. Kuat mana, saudara? Ayo, bingung enggak? Jadi kita ini punya dua kebenaran sebetulnya. Kebenaran material dunia dan kebenaran ilahi. Nah, kalau kebenaran material atau dunia atau bendawi itu unsur daripada manusia yang mengejar ke situ, terbawa ke situ. Ya, itu karena manusia telah jatuh dalam dosa Adam yang pertama. Yang digunakan itu panca indera. Ya. Memang kalau kita nyetir mobil yang digunakan ya panca indera, saudara. Kalau kita menulis panca indera. Tetapi kalau dalam keseharian kita yang terdalam itu harusnya dengan panca indera rohani, saudara. Apakah panca indera rohani? Yaitu iman, percaya. Maka terjadilah, saudara. Ya, jadi kalau nggak ngerti itu, akan saya bahas nanti pun saudara nggak bisa terima. Buktinya sekarang buka. Roma 6 ayat 1. Ya. Nah ini kalau nggak percaya akan fakta ilahi, fakta Allah, ya, nggak mungkin kita bisa menerima firman ini. Nggak masuk akal ini. Ya. Hanya bisa diterima dengan iman, dan baru terjadi. Ya, kita baca sekarang Roma 6 ayat 1. Ya, saya baca yang ganjil, saudara yang genap, ya, bergantian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ya, di situ dulu perhatikan.
yang harus dipelajari dan diluruskan pengertiannya adalah kata-kata dosa. Bagi saudara yang dengar ini, pengertian dosa mestinya membunuh, begitu kan? Berzinah, mencuri, ya, gosip dan sebagainya. Ya. Padahal itu bukan pokok dosa, itu buah daripada dosa. Dosa yang benar-benar yang dimaksud oleh kebenaran ilahi adalah ada di Yeremia 2 ayat 13. Ya. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. amin. Nah, itulah fakta ilahi. Ya. Jadi yang dinamakan jahat atau dosa, ya, jelas dosa ya jahat, saudara. Adalah apa? Meninggalkan aku sebagai sumber air yang hidup, ya, dan menggali kolam, ya, yang bocor untuk dirinya sendiri. Ini di Alkitab kebenarannya begitu, saudara. Ya. Nah, kalau kita sudah menjalani yang dua ini, meninggalkan Tuhan, tidak bersandar, ya, dan ingin mencari kenikmatan lain yang bersifat duniawiah, maka di hadapan Tuhan itu menjadi dosa dan hasilnya nanti bisa mencuri, menipu, ya, berzina, ya, dan sebagainya. Itu buah daripada dosa, dampak daripada kita meninggalkan Tuhan. Karena dengan meninggalkan Tuhan itu, ya, air yang hidup, ya, harusnya kita terus minum dia, ya, tapi kita tidak mau yang diminum air dunia ini yang keruh, maka ujung-ujungnya kita akan terbawa oleh kuasa kegelapan untuk melangkah hal-hal yang tidak berkenan. Umumnya kita mikirnya itu yang kedua, padahal kuncinya adalah kenapa kita sampai seperti itu. Ada orang selingkuh, ada orang yang nipu, ada orang bunuh, ada yang egois, egosentris, ingin dihormati, ingin dipuji, tidak mau salah, tidak mau dikoreksi dan sebagainya. Itu semua karena orang itu dalam posisi bukan Tuhan yang menjadi sumber air hidup. Ya. Jadi kita nggak perlu ngecek jauh-jauh, kita ngecek pada diri sendiri aja. Sebetulnya posisi saat-saat ini kita sudah ada di mana, sedang ada di mana. Ya. Jadi disebutkan tadi, ya, kita sudah, ya, kembali ke Roma 6. Ya. Jadi ingat ya, yang namanya dosa itu jangan pikirannya, oh saya tidak berdosa karena saya nggak pernah berzina fisik, ya. Saya nggak pernah berdosa karena saya nggak pernah mencuri, misalkan, atau nggak pernah bunuh orang dan sebagainya. Di hadapan Tuhan bukan begitu. Ya. Dosa atau kejahatan itu adalah masalah melepaskan diri kita dengan persandarannya kepada Tuhan yang terus-menerus. Saya mau bersaksi, saudara. Jadi saya bukan seorang hamba Tuhan yang jaga image, ya, bukan. Saya bersaksi. Saya ngajar begini, saudara. Ya. Ada rasa gergeten, ngerti gergeten? Getet tahu nggak gergeten itu? Kenapa kok nggak nyambung-nyambung, nggak menunjukkan orangnya ya? Tapi kan saya tahu, hanya sebagian kecil yang mulai klik. Rasanya kok, aduh, apa kurang jelas saya ya? Itu pun Tuhan sudah menegur saya. Jangan kamu melampaui apa yang hak aku. Untuk menyingkapkan itu semua, itu hakku dan respon dari orang tersebut. Aku utus engkau menjadi hambaku mengajar, bukan untuk seperti ngajar duniawi. Ya, semua adalah dari aku. Ya, jadi janganlah kamu sampai gergeten.
Sehingga dengan kamu getat atau gregetan, kasihku yang ada di dalam kamu tidak muncul. Karena sadar diri, tahu ya maksudnya. Ini baru saya tahu. Hebat sekali Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu gregetan, tahu cari metode, cari bagaimana, ayo gimana. Kamu melepaskan diri dari aku. Mungkin mereka banyak bisa. Tapi dasar kumpulnya bukan karena jamahan dari aku. Tetapi dari metodemu. Ya, dan nanti memperanakan Kristen-Kristen yang jiwani. Bukan yang rohani. Padahal bagi saya nggak ada artinya yang jiwani. Karena saya roh. Jadi kamu harus masuk ke dalam roh. Itulah yang aku kehendaki. Ya, itulah saudara, saya harus mengakui 4 bulan ini saya jatuh, saudara. Bukan jatuh saya berzina, saya apa gitu, enggak, cuma jatuh, yaitu gregetannya ndak habis-habis, saudara. Aduh. Ya. Tapi belakangan ini Tuhan singkapkan, kira-kira 4-5 hari yang lalu. Ya. Bukan Paulus yang menanam, bukan Apolos yang menyiram, tetapi yang penting adalah aku yang menumbuhkan. Nah, memang yang menanam maupun yang menyiram akan mendapatkan pahalanya, akan dapat upahnya. Tetapi yang penting kamu harus sadar, hal rohani itu hal pertumbuhan, saudara, seperti benih. Ya, bukan masalah yang mencangkul tanah, bukan masalah yang menyiram benih itu. Walaupun dicangkul gembur, disirami setiap hari, kalau benihnya nggak ada daya tumbuhnya, lah dalam hal ini daya tumbuhnya oleh Roh Kudus, itu nggak mungkin bisa bertumbuh. Ya, jadi saya diingatkan itu kuat sekali, saudara. Ya, saya sadar Tuhan, saya salah lah. Ya, ke bawah. Dikira saya nyangkul, semakin dalam, semakin diberi pupuk, pasti tumbuh. Apa semakin disiram banyak air, semakin tumbuh? Oh tidak, ternyata tidak. Titik tertentu adalah pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya. Dibuktikan dari pengalaman saya. Ada orang yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, baru klik. Ada yang belum lama, 1-2 tahun, mungkin nggak ada setahun, bisa klik. Nah itu kan bukan kehebatan saya, wong ngajarnya sama. Ya. Jadi saya disadarkan. Ya. Bukan juga karena saya yang memberikan firman, jadi mesti saudara wah saya hebat. Bukan, saudara. Ya. Contohnya istri saya, kliknya bukan karena firman yang dari saya, walaupun 20 tahun dia ngikuti saya. Ya, jadi sebetulnya kita ini tidak ada apa-apanya, sadarilah saudara. Ya. Nah, itulah kesaksian saya ya. Saya juga ya, bukan berarti saya nggak berdoa, nggak nyembah Tuhan, bukan. Tapi fokusnya ke sadar diri. Nah ini yang menjadi masalah. Ya. Nah sekarang kembali ke Roma 6. Sudah diterangkan tadi ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ya, yaitu dosa yaitu kejahatan. Ya, yaitu melepaskan diri terus menerus dengan persekutuan dengan Tuhan. Ya, dan mencari kenikmatan sendiri secara duniawi. Ya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya. Bagaimana mungkin kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara percaya sudah mati bagi dosa? Pribadi lepas pribadi ini loh, jangan baca ini. Nah, mestinya saya percaya Anda mesti mayoritas ya belum mati bagi dosa, ya.
Wong tadi pagi saja sudah mulai pikiran yang lantur ngalor ngidul. Ya, saya belum mati loh, dosa masih hidup. Ya, kalau saya dulu begitu. Nah, nanti supaya nggak begitu, supaya bangun, sebelum bangun, langsung klik ke Roh Kudus. Dahsyat ini. Adanya haleluya, bersyukur. Mungkin masalahnya masih ada, saudara. Tapi Tuhan lebih besar kasihnya, pribadinya, kebaikannya daripada segala apapun yang menghadang saya di dunia ini. Maka yang pertama muncul saat sebelum meninggalkan tempat tidur, ya, ini tandanya ini saudara lagi onda. Sebelum sadar penuh lah, ya, sebelum kaki menginjakan bumi, ya, baru gelir-gelir agak bangun-bangun gitu, itu yang diingat itu Yesus Kristus, Roh Kudus, saudara. Hanya bersyukur, saudara. Bukan mikirannya, oh nanti tokonya ini buka terus jam berapa, ini masih hujan ya sekarang, nanti sepi dan sebagainya. Atau waduh saya belum masak untuk anak, belum ini belum itu, oh utangnya belum dibayar dan sebagainya, atau nagih nanti gimana dapat uang apa enggak. Oh enggak ada, sadar. Ya, muncul yang pertama itu sadar akan Tuhan. Ya, dan itu otomatis, bukan disadar-sadarkan, ya, otomatis seperti itu muncul sendiri. Ya, nggak ada istilah nanti harus ini, harus itu, harus khotbah apa gitu, enggak. Adanya terima kasih Tuhan, kasih-Mu demikian dahsyat. Dan keberadaanmu dan keberadaanku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, itulah sudah cukup bagiku. Masalah lain nanti berjalan sendiri, berserah kepada Engkau. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dosa sudah, nah ini disebutkan ini, ya, jelas ini. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Matinya kapan? Ya. Matinya saat kita percaya bahwa Dia Mesias, Anak Allah yang hidup, yang turun ke dunia melalui salib, Dia mati, dan bangkit hari ketiga, sekarang ada di dalam kita. Percaya enggak? Ya. Kalau percaya dan amin, kita tercakupkan dalam kematiannya. Manusia lama kita telah mati. Itu adalah kenyataan. Jadi, kalau saudara masih macam-macam, iri hati, benci, dengki, ingin dihormati dan sebagainya, berarti dosa belum lepas dari kita. Dengan kata lain, kita belum percaya yang sesuai kehendak Tuhan. Tulisannya begitu sih ini, betul kan? Jangan dianggap sudah bertindak secara fisik. Oh itu semangat tinggi orang Kristen baik, ya silakan, secara etika Kristen baik. Tetapi secara rohani harus sadar bahwa kita telah mati, ya, terhisap atau tercakupkan ke dalam kematian Kristus di kayu salib. Walaupun salib Kristus secara mata fisik duniawi 2000 tahun yang lalu, betul kan? Yesus matinya kan 2000 tahun yang. Nah inilah namanya perlunya iman. Saat kita percaya sekarang, klik sekarang, kita terhisap ke dalam kejadian 2000 tahun yang lalu. Yaitu kita ikut tergantung di kayu salib. Secara rohani ini ya, jangan fisik. Nah fisik gak ketemu ini. Makanya iman perlunya. Kita terhisap ke dalam, tercakup, ya, ke dalam Kristus saat disalibkan. Maka manusia lama kita yang dilahirkan oleh Adam, ya, yang telah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu apa? Dosanya itu bukan berzina loh saudara, ya, bukan mencuri, ya, bukan membunuh. Coba dibaca, zina bagaimana? Nggak ada perempuan lain, cuma ada Hawa kan. Nah, laki-lakinya juga ada, cuma Adam. Jadi
Perempuannya juga nggak mungkin berzina, laki-lakinya nggak mungkin berzina. Mencuri apa? Wong semua barang tinggal dimakan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang nggak ada bank, nggak ada safety box, ya, nggak ada dompet, nggak ada apa. Tinggal lapar makan kan begitu, nggak ada pencurian. Ya. Dan tidak ditulis ada pembunuhan. Dosanya Tuhan Adam adalah dia dosa Hawa ya, yang pertama muncul adalah dia ingin menyamai seperti Allah, tidak bersandar kepada Allah sendiri. Ya, bisa menentukan baik dan jahatnya dengan cara sendiri. Itulah kejahatan pertama. Yang seperti tadi Yeremia 2 ayat 13. Ya. Setelah itu baru ada pembunuhan Kain dan Habel. Selanjutnya ada perzinahan, istrinya banyak. Inilah macam-macam. Kacau balau. Intinya adalah kekristenan sama dengan lepas. Ya, tidak mau bersandar sama Tuhan. Nah, bagaimana bisa bersandar kalau orang ini belum klik? Nah, ini sekarang diajari supaya klik, buka hati. Nanti pulang direnungkan, ya, dihayati, digayem, mana yang nyambung, mana yang Tuhan bicara, terus diajak ngomong, diajak pokoknya bersekutu. Lah itu nanti bertumbuh. Kalau enggak bisa. Kalau sekedar minggu ini datang 1000 kali minggu lagi ya begitu-begitu terus. Karena ini urusan hati, saudara, harus digayem mana yang masuk ke dalam hati saya, di mana Tuhan tempatkan itu kepada saya. Mulai diajak bicara, ya. Nah ini komunikasi dengan Tuhan begitu, ya. Bukan nyembah, bukan doa, ya. Kalau nggak ada komunikasi, klik dengan Tuhan dulu, nanti nyembahnya, doanya untuk kepentingan diriku. Ya. Untuk saya damai, maka saya nyembah Tuhan. Untuk saya sukacita, maka saya pilih lagu rohani yang sukacita. Kalau lagi pusing mencari damai, cari lagu yang damai. Akhirnya ujungnya untuk diri sendiri kan. Kebanyakan begitu, karena dia belum klik dengan Tuhan. Kalau klik dengan Tuhan itu yang muncul dari dalam. Waktu klik kasihnya, munculnya lagu kasih. Nyembahnya kasih. Ke dia, bukan ke saya. Ya. Jadi kebalik gitulah. Ya, kebalik. Nah, jadi kita sudah lepas dari kuasa dosa. Ya. Dan segala kutuk-kutuk hukum Taurat dilepaskan. Ya, sudah dimerdekakan. Ya. Tidak ada kuasa di dunia ini yang mampu ya, mengambil kita dari kemerdekaan itu, kecuali kita yang mau melepaskannya. Nah ini ada hak bebas manusia, tapi iblis nggak mungkin mampu. Ya, karena iblis sebetulnya sudah kalah oleh kebangkitan Kristus itu. Ya, sudah dikalahkan, tidak ada kuasa. Ya. Jadi kalau yang sedang koleng, ya sudah klik, tapi sedang koleng masih, atau belum klik, ya masih koleng, puyeng, jangan menyalahkan iblis. Ya. Kembalilah imanku kepada Kristus. Kalau belum klik, ya minta supaya klik, saudara. Ya. Tapi kalau sudah ngalami, kembali. Aku beriman, maka terjadilah seperti apa yang kau imani. Ada ayatnya kan? Nah itu. Nanti berbunga-bunga lagi. Wah, namanya. Ya. Kalau dulu, saudara, saya jadi orang dunia sebelum percaya Kristus. Kalau senang itu rasanya egonya mumbul-mumbul ini. Jalan kaki ini rasanya, wah, kayaknya gimana ya, judil-judil. Kalau sekarang ini rohnya di sini, kayak ya itu kayak mumbul-mumbul bahasa Jawanya, kayak beginilah rasa senang gini. Senangnya bukan duniawi. Ya. Jadi langkah pertama, saudaraku, sadarilah dosa itu adalah lepasnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ya, ini termasuk orang dunia, mereka boleh kaya, boleh sukses, tapi hidupnya nggak mungkin bisa mendapatkan damai sejahtera.
damai sejahtera sejati, nggak mungkin. Ya, jadi kedua adalah bahwa kita telah mati bagi dosa, karena kita percaya akan Mesias yang telah mati, ya, dan telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Ujian kita yang namanya percaya adalah ini. Kalau tadi sekedar Yesus adalah Allah, ya, mati di kayu salib, aku pun mati, amin, gampang. Tapi untuk penerapannya di dalam kita, itu kalau nggak disingkapkan Roh Kudus nggak bisa. Ya. Harus mohon penyingkapan, ya, supaya itu menjadi bagianku Tuhan, bukan hanya sebagai informasi, ya. Karena informasi kalau nggak diteruskan dengan tidak direnungkan, ya, itu baru informasi. Ya. Bisa untuk khotbah, tetapi orang tersebut tidak bisa menikmati kasih ataupun damai yang sejati yang dari Tuhan. Tidak mungkin bisa. Ya. Jadi dua kebenaran ini, ya, pagi hari ini, yaitu tentang arti dosa atau jahat di hadapan Tuhan, dan bahwa kita telah dilepaskan dari kuasa dosa, ya, ini yang harus direnungkan dulu. Minggu depan akan kita sambung, ya, sampai rampung nanti ini Roma 6 ayat 1 sampai ayat 14. Ya. Cukup dulu, ya. Selanjutnya renungkanlah, ya. Gayem, saudara, kalau enggak ada artinya. Ya. Saya teringat sekali 26 tahun yang lalu, saudara, saya lahir baru. Ya, saya dulu ateis karena mantan sekolah Tionghoa, diajarnya yang penting sukses. Kamu nggak sukses duitnya, ya sukses otaknya, karirnya. Jadi nggak pernah mikir tentang rohani. Setelah percaya Tuhan, saya sungguh-sungguh bertanya, bagaimana sebetulnya caranya yang katanya harus dekat kepada Engkau. Tuhan langsung memberitahu saya penglihatan, saudara. Di mana di situ, ya, ingat sekali saya. Dulu waktu kecil, ya, saya sering main karena waktu itu di daerah Jenderal Sutoryo Purwokerto itu masih belakangnya masih kampung, masih sawah di Sungai Banjaran itu. Saya sering main ke sawah dan sungai itu. Nah, berangkat ya sore jam 3 ikut sepak bola, ikut jonjang, ya macam-macam anak-anak lah. Nah, itu di situ sebelah waktu turun ke sawah, sebelah kiri ada kandang kerbau, kerbaunya 2, gede-gede, saya ingat sekali. Nah, waktu berangkat kira-kira jam 3, jam itu belum nggak ada kerbaunya. Waktu kira-kira maghrib setengah 6, jam 6 suruh pada pulang. Di kanan itu setelah balik kan dari kanan, tadinya turun kiri, balik naik ke atas kanan. Melihat kerbaunya sedang tiduran, gayem, ya, gayem. Dulu ya nggak ngerti. Tuhan replay. Kamu harus seperti itu. Ya. Kamu harus menggayem firman-Ku seperti kerbau itu. Maka aku seneng, ya, persembahan yang memamah biak. Maksudnya sebetulnya dia juga bukan berarti seneng dalam arti gimana. Itu perlambangan. Ya, kamu harus seperti itu. Ya, setelah dapat firman, seperti kerbau itu dapat rumput dari siang hari sampai sore, dia cuma masukin yang rumput kasarnya. Ya, tetapi setelah itu dikeluarkan sedikit demi sedikit, dikunyah lagi, dimasukkan perut yang kedua. Perutnya ada di lambungnya ini ada 2. Garis besarnya gitulah ada 2. Jadi kalau nggak digayem lagi, itu si rumput tidak ada fungsinya, malah mati. Ya. Ini saya pengalaman karena berapa tahun yang lalu saya mempercayakan kambing, saudara, ke karyawan saya untuk dipiara. Ya, nanti kalau beranak dibagi 2 gitu.
Itu laporan kan setiap hari, karena itu karyawan. Nah, kalau laporannya hanya gudigen, korengan, batuk, pilek, belekan, gampang mereka, pinter-pinter orang kampung. Tapi kalau laporannya sudah ngomong nggak mau gayem, ya mau makan tapi nggak mau gayem, lama-lama nggak mau makan bener, lama-lama mati, mumpung belum mati cepet dijual karena kan mereka nggak berani jual langsung, harus izin saya, ya mumpung belum parah, nanti mesti mati. Nah ini kekristenan ini kalau nggak gayem pasti mati sudah, nggak bertumbuh. Ya, 27 tahun yang lalu Tuhan membukakan itu, saya belum nyambung sampai sini. Baru ini berapa tahun ini, waktu saya marok kambing, dan jelas sekali. Kalau masalah apapun, gampang. Kalau bisa tradisional. Kalau enggak ya pakai mantri, ya mantri desa itu, mantri hewan. Sembuhlah. Ya. Tetapi kalau sudah nggak mau gayem, jangan harap. Ya. Mumpung masih gemuk ini. Mumpung masih gemuk dijual saja, murahnya nggak apa-apa, masih sehat, ya, tapi nggak mau gayem, mati pasti. Baru disadarkan, siap gayem? Kalau nggak pasti mati. Jelas itu sudah berulang-ulang, makanya Tuhan kan senang banget domba gitu kan, domba apa? Kerbau gitu kan, sapi lah intinya yang mamah biak, karena itu ingin mengajari kita kan terus harus gayem. Gak mungkin di samping mati dia nggak bisa menghasilkan susu. Susu itu bisa terjadi kalau sudah digayem dulu. Nggak bisa langsung kasar masuk ke kedua ini langsung jadi susu, nggak bisa. Harus dikeluarkan lagi digayem dengan ludahnya itu. Ya di situ ada zat-zat tertentu dan masuk ke perut. Di dalam juga ada yaitu enzim-enzim tertentu yang menjadikan susu. Yang akhirnya menjadi satu produk yang paling berguna bagi manusia sampai hari ini, betul enggak? Ya, ini anak-anak banyak minum susu, kalau ada masalah dengan air susu ibu, bisa memperpanjang keberadaan manusia di dunia, yaitu mengurangi kematian balita atau bayi. Itu dahsyat, produk yang terhebat, saudara. Itu susu. Ya semua sih hebat, tapi prosesnya ini disesuaikan dengan firman. Itulah kebenaran ilahi. Ya. Kalau kita pikir ngapain gayem begitu, tidur saja. Enggak, dia sambil tiduran sambil gayem. Yang aneh, coba Anda yang di kampung diperhatikan. Tiduran, melek, merem, pejamkan mata sambil gayem, sambil menikmati. Sambil tiduran, kita pun sama. Ya, itu dulu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan kepada Engkau yang benar-benar mengasihi kami melalui firman-Mu ya Tuhan tentang kejahatan dan tentang kami telah dilepaskan dari dosa. Itulah awal untuk kami diajar oleh Engkau ya Tuhan secara pribadi, dan kami mohon Engkau membuka hati, mencelikan dan masuk benar-benar menyingkapkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan selanjutnya kami percaya kekuatan yang dari Engkau yang sudah tersedia di dalam kami untuk mempraktekkan itu semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami benar-benar menerima firman-Mu pada siang pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kita akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya telah menerimanya dan terus menikmati kasih tersebut, berkat tersebut, dengan iman, katakan amin. Ya.